Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada 3 makom pokok di sini terhadap ruhaniyah manusia di dunia ini. Pertama, di sini ada makom muhadharah atau makom umum. Kita sering sebut makom am. Makom muhadharah niku makom kasunyatan dunia ini. Di dalam makom muhadharah ini manusia jasmani dan rohani ada yang mata ruhaniyahnya itu masih belum bisa masuk dan bertemu Allah, belum bisa. Ini nanti yang disebut ahli hijab. Cuman matanya bisa melihat apa isi di muhadharah dunia ini, bisa melihat orang lain, mata zahirnya, bisa melihat makhluk-makhluk yang bersifatkan kasar ini. Cuman ruhaniyahnya, basirohnya, mata hatinya itu belum bisa melihat sesuatu yang halus di belakang atau di dalam alam muhadharah niki, makom muhadharah. Tapi akal itu beriman dan percaya kalau dunia dan seisinya di dalam muhadharah ini ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Dalam bahasa Islam disebut Allah. Bahasa agama Islam menyebutnya lain-lain. Tetapi basirohnya itu belum bisa melihat yang menciptakan ini. Sedangkan yang menciptakan ini juga ada di muhadharah. Di muhadharah. Laksana saya meminum kopi. Saya tidak bisa merasakan rasanya kopi disebabkan karena saya belum mau mengangkat kopi tak minum. Tapi katanya kopi itu rasanya gurih, pahit atau gurih. Tapi belum kami angkat. Masih katanya. Iku laksana seperti itu. Lah barang siapa saat di dunia ini belum bisa basirohnya itu melihat Allah di muhadharah ini, kok mereka itu sudah ketututan, bahasa Indonesia ketututan, kedahuluan meninggal, maka disitulah Allah katakan wa min waraihim barzakhun, akan dimasukkan ruhaniyah itu alam
alam barzah, alam yang amat gelap, alam sebagai pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ini golongan-golongan yang ada di makom muhadharah, banyak yang seperti ini. Dua di dalam makom muhadharah ini Bapak Ibu, ada golongan itu basirohnya, mata hatinya itu sudah bisa menembus di dalam kehalusan alam muhadharah yang nanti kami sebut sebagai alam musyahadah. Nanti lebih lengkapnya di makom pokok yang nomor 3. Makom di mana ruhaniyah sampeyan itu bisa masuk di dalam zona yang paling halus yang Allah katakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Dia bisa masuk dan bertemu Allah di dalam penguasaan langit dan bumi. Ini hanya para kekasih Allah. Hanya para kekasih Allah. Sekalipun jasmaninya masih ada di muhadharah alam dunia, tapi ruhaniyahnya itu sudah bisa tembus di dalam alam musyahadah. Biasanya ini mereka itu masuk di golongan surat Ali Imran ayat 31. Beliau-beliau itu mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya beliau itu mengikuti sistem hukum syariat saja, tetapi dia juga rohaniyahnya mengikuti sistem hakikiyah, hakikat untuk menuju makrifat datang pada Allah. Bon, itu alam muhadharah. Jadi alam muhadharah itu ada dua golongan. Satu, ruhaniyahnya itu disebut ahli hijab. Dia ruhaniyahnya tidak bisa masuk di dalam halusnya makom muhadharah ini. Tak bisa. Apa akibatnya? Ketika saat ruhaniyah itu digolongkan Allah sebagai ahli hijab, Bapak Ibu, ruhaniyahnya pasti berimannya terhadap sesuatu yang halus di situ, yang kami sebut hidup itu. Imannya di situ. Satu contoh, ini kan Prof gak kena lagi. Ini yang masa sekarang itu kan masanya rendeng toh Pak ya. Apa rendeng itu? Musim hujan. Oke. Musim hujan itu rentan ketika saat yang namanya air hujan terlalu tinggi. Itu biasanya akan membawa satu dampak. Apakah banjir? Banjir itu akan mengakibatkan sampah-sampah berkeliaran, bahkan akan bisa menjadikan yang namanya erosi, ya, erosi ataupun banjir bandang atau longsor atau jebolnya tanggul.
Orang-orang yang ruhaniyahnya itu belum bisa melihat Allahnya di situ pasti beriman. Yang menjadikan kondisi rusak itu adalah air bah atau air banjir lah, begitu toh, mesti begitu. Karena sistem hukum syariat akal itu seperti itu. Sebab akal menerima kalau tidak ada banjir, nggak mungkin sampah meluap, nggak mungkin ada erosi, nggak mungkin adanya longsor, nggak mungkin adanya tanggul jebol. Akal bicara. Akhirnya iman sampean kali kula ruhani ini, semua itu disebabkan karena air banjir. Aku tanya, air banjir itu makhluk apa kholik loh? Makhluk loh ya, jelas seperti itu. Padahal orang-orang ini satu sisi di dalam keilmuan ada yang hatinya yakin bahwasanya semua apa dunia dan seisinya itu yang menciptakan Allah. Tapi mengapa ketika saat dihadapkan kondisi sikon yang seperti itu, ruhaniyah kita imannya itu tidak terhadap Allah? Itu karena kita basiroh kita itu masih disebut basiroh yang buta. Orang yang seperti itu ketika saat dihadapkan ajaran untuk membebaskan ruhaniyah dari iman yang diletupkan nafsu dalam dirinya kita sendiri, yang iman itu harus pada selain Allah, nggak percaya Pak. Makanya Allah tuangkan, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap iman hanya pada Allah, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, tetap tidak percaya. Dikasih tahu lewat ajaran Rasulullah ini nggak mau nerima. Ajaran Rasulullah yang gimana? Ajaran yang qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang mendidik ruhaniyah supaya tidak beriman terhadap makhluk. Air tadi biar beriman pada Allah, mereka tidak mau. Akhirnya apa? Khotama mongko ngunci sapa Allahu Gusti Allah ala kulubihim ing atase pira-pira basiroh mata hati mereka dikunci, ditutup. Lah Allah nutupi dengan apa? Dengan air itu tadi, air banjir. Akhirnya mata hati kita melihat airnya, imannya hanya pada air. Padahal percaya dan tidak percaya, di dalam dan di luar air itu ada Allah, ada sesuatu yang lembut, yang dalam Al-Quran Allah katakan subhana maha suci sopo alladzi hidup, asra yang memperjalankan bi'abdihi terhadap air tersebut. Berarti air jalan, air bisa sampai katanya membikin erosi, membikin tanggul jebol, membikin apa namanya longsor. Di situ adalah Allah. Mohon maaf, ingat di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu sebetulnya tidak bisa ditutupi dengan sesuatu. Sebetulnya ruhaniyah sampean kali kula basirohnya itu nggak ada tutupnya.
nggak ada tutupnya pada Allah, nggak ada. Oleh karena kita sebagai hambanya ruhaniyah ini metengkelek, tahu mentengkelek, nggak percaya dengan apa yang dikatakan Allah, maka justru air itu yang menutupi kita. Akhirnya basiroh kita tidak melihat, tidak bisa melihat nyatanya Allah yang berkuasa di situ. Bon, ini golongan yang di muhadharah. Bon. Yang kedua, ada lagi makom yang pokok, yaitu makom mukasyafah, atau makomnya ahli karomah. Ahli karomah. Makom ahli karomah itu Bapak Ibu, biasanya beliau-beliau itu punya aurat, wirid, basa Jawa iku mantra, montro, ya. Montro yang diriyadhoi, diistiqomahkan, akan memunculkan satu khodam. Khodam itu pembantu.